saya ketemu sama seseorang. Terus saya bilang, untuk coba ayo kita lihat ke dalam. Perhatikan ya, ada kalimat ayo kita lihat ke dalam. Tapi orang ini tidak berani, orang ini takut. Kita lihat ke dalam, imajinasi dia, bahwa tempat titik lokasi itu terjadinya di dalam ruangan atau di dalam gang. Nah, pertanyaannya gini, berarti sudah ada dua orang, tapi dia tidak menyebut nama. Dua orang ini dia libatkan di dalam ceritanya. Dia adalah seorang pelaku karena dia tidak langsung ke meeting disiksa di dekat SMP itu. Maksud saya begini, kenapa sih lu bilang ada orang ngasih tahu lu mau ke playover, tapi lu malah berhenti di SMP, terus mengendap-endap ada warung, ya kan? Itu pertanyaan besar bagi saya. Nah, ada kejanggalan selanjutnya. Dia mengatakan, di warung itu saya ketemu sama seseorang. Terus saya bilang, untuk coba ayo kita lihat ke dalam. Perhatikan ya, ada kalimat ayo kita lihat ke dalam. Tapi orang ini tidak berani, orang ini takut. Posisi warung itu sudah mau tutup, itu yang dia katakan. Poinnya adalah, dia mengatakan ayo kita lihat ke dalam. Jadi artinya, apa yang dia sampaikan adalah hasil dari visual atau ingatan yang pernah dia alami, tahu imajinasi dia, bahwa tempat titik lokasi itu terjadinya di dalam ruangan atau di dalam gang. Nah, pertanyaannya gini, berarti sudah ada dua orang, tapi dia tidak menyebut nama. Dua orang ini dia libatkan di dalam ceritanya. Poinnya, dia bilang kita mau lihat mengendap-endap, tapi orang ini nggak berani. Akhirnya saya lihatlah sendiri. Eki disiksa di situ, terus almarhum Vina dan Eki disiksa. Terus saya melihat saya nggak berani. Ada yang janggal dari semua cerita ini. Cerita saat dia sampai di tempat SMP negeri ini. Dia mengatakan begini, aku melihat Eki sudah tidak berdaya dan aku akhirnya tidak bisa menolong dia. Ada yang dia lupa bahwa dia sangat mengetahui bahwa Eki itu sudah tidak berdaya. Kalau saya mencoba menjadi peran sebagai saksi, saya tidak akan berani mengatakan atau menjudge bahwa korban itu sudah tidak berdaya kalau jaraknya itu sangat jauh. Jadi orang yang bisa berbicara dia melihat korban sudah tidak berdaya itu dikarenakan dia dalam posisi yang dekat. Pertanyaannya, masa iya pada saat terjadinya penyiksaan itu tidak ada satupun orang yang tahu? Mungkinkah saat almarhum itu disiksa tidak ada teriakan? Ya, ini nalar logika saya nih mulai terangsang untuk mencari tahu kebenaran ataupun kepalsuan keterangan dari rekaman suara. Nah, kita lanjut lagi. Di warung itu dia menyebutkan lagi ada laki-laki, harusnya sudah ada dua ya laki-laki yang disebut. Nah, lalu Eki tidak saya potong langsung ke. Nah, akhirnya di rekaman itu host Narsum bertanya kembali, boleh nggak? Ini pertanyaan terakhir ya, coba jawab sejujur-jujurnya. Jawab sejujur-jujurnya. Apakah kamu benar melihat dan menyaksikan? Itu yang aku dengar dari rekaman itu. Terus dia menjawab, untuk melawan mereka ini harus pintar, kata dia. Nah, untuk melawan mereka ini kita harus pintar. Jadi pada saat kejadian dia menceritakan kronologis. Eki itu setelah disiksa oleh Vina, Eki itu dan Vina setelah disiksa oleh Eki, lalu dibawa ke playover. Lalu saya ikuti dia katakan di sana. Pertanyaan pertama saya adalah, kenapa pada saat itu kamu tidak teriak dan meminta tolong oleh orang lain dan warga pada saat itu? Boleh kalau dia mau bantah pertanyaan ini, kenapa dia tidak meminta tolong? Dia boleh bantah itu, mungkin karena tidak ada orang, kondisinya sepi, boleh. Tapi nanti aku akan jawab bantahan itu. Dan lalu dia katakan lagi, setelah itu dia mencari bantuan dan dia balik ke warung lagi. Perhatikan ya, jarak antara SMP itu yang dia katakan ada warung
dengan flyover itu jaraknya huruf L kebalik ya. Nah, artinya lu udah lihat di flyover, terus lu ngapain balik lagi kan? Nah, lalu kenapa lu tahu nama flyover di awal cerita? Karena di awal cerita dia mengatakan kan, ada teman Eki menyuruh saya untuk lihat tuh di flyover ada Eki dan Eki geng motor lagi mau ribut begitu. Artinya dari cerita ini dia menyimpulkan bahwa seakan-akan dia ada di dalam cerita itu. Video jejak 3 pelaku perlahan mulai diketahui. Polda Metro Jaya siap dalami kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik. Terlebih, setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina, Sebelum 7 Hari. Kini, viral diduga akun media sosial medsos salah satu pelaku buron yang diduga menjadi otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Kasus pembunuhan Vina dan teman prianya, Rizky atau Eki, kembali ramai disorot karena ada 3 pelaku yang masih buron sejak kejadian pada 2016 silam. Kini, polisi sudah menyebar ciri-ciri dari ketiga DPO tersebut. Dilansir Detik Jabar, Jogi Nainggolan selaku kuasa hukum sejumlah pelaku yang kini sudah divonis pengadilan ikut menyoroti langkah yang sedang dilakukan kepolisian. Dia mempertimbangkan untuk mengambil upaya hukum berupa peninjauan kembali PK setelah kasus Vina belakang menjadi perbincangan. Upaya untuk mengajukan PK sedang kami pertimbangkan jika kasus ini bisa terungkap secara transparan. Dan pelaku yang melakukan kejahatan terhadap korban ini ternyata tidak terkait dengan klien kami, kata Jogi saat berbincang dengan Detik Jabar, Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini, PN Cirebon sudah memvonis 7 orang dengan pidana penjara seumur hidup. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra dan Sudirman. Sementara, seorang anak di bawah umur berinisial ST divonis dengan hukuman 8 tahun kurungan penjara. Sedangkan 3 pelaku yang ditetapkan menjadi DPO adalah Andi, Dani dan Pegi alias Perong. Jogi sendiri ditunjuk menjadi kuasa hukum dari 5 terpidana kasus ini yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra dan Sudirman. Jodi menyebut pengajuan PK dipertimbangkan karena pihaknya masih meyakini kelima kliennya itu tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Jogi mendukung langkah Polda Jabar supaya bisa mengusut kasus pembunuhan Vina dengan transparan. Saya pun percaya, suatu saat klien kami walau menderita batin maupun fisik dirugikan karena mendekam selama 8 tahun. Mudah-mudahan dengan tertangkapnya 3 orang ini, kasus ini bisa terkuak. Dan kami akan melakukan upaya PK untuk bisa membebaskan klien kami suatu saat nanti. Ini nantinya supaya tidak berimbas di kemudian hari, ucapnya.